Pemirsa, masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 akan segera usai. Namun setumpuk hutang legislasi masih belum terselesaikan. Kurang produktif, banyak melakukan pemborosan uang rakyat hingga lebih fokus berkampanye dibandingkan menyelesaikan kewajibannya adalah sederetan kritik yang ditujukan kepada anggota Dewan. Bagaimana partai politik menanggapi hal ini? Inilah Partai Bicara episode Menagih Janji Wakil Rakyat. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Hampir 50 RUU mereka selalu prioritaskan atau mereka targetkan untuk diselesaikan dalam setahun selama 4 tahun ini. Tapi nyatanya kan tidak pernah lebih dari 10 RUU yang mereka bisa hasilkan. Itu yang membuat kami mengatakan DPR ini punya kinerja paling buruk dibandingkan dengan DPR-DPR sebelumnya. Kalau soal capaian undang-undang ini ya harus diakui di satu sisi memang ada pelambatan yang agak luar biasa di tahun politik ini ya, dalam bulan-bulan di mana pemilu itu sudah begitu intens ya para calegnya untuk berkampanye sosialisasi ke bawah. Nah, itu memang menjadi masalah kita masalah secara keseluruhan ya, partai-partai politik, fraksi-fraksi, karena banyak anggota DPR yang sekarang ini sedang menjabat ini menjadi caleg lagi, jadi harus pinter-pinter membagi waktu lah. Sangat-sangat rendah untuk ukuran kinerja sebuah lembaga dengan fasilitas yang mewah, dengan anggaran yang luar biasa. Jadi mungkin kalau disimpulkan ada dua hal yang menyebabkan kepercayaan publik terhadap DPR itu kurang begitu tinggi. Pertama soal kinerja DPR itu, yang kedua soal perilaku DPR itu sendiri. 6 orang narasumber telah hadir untuk membahas topik pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya, Jerry Sambuaga, anggota DPR fraksi Partai Golkar. Selamat malam, Mas Jerry. Arsul Sani, anggota DPR fraksi P3. Pak Arsul, selamat malam. Selamat malam. Andreas Hugo Parera, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan. Bang Andreas. Di sebelah kiri, Ahmad Rida Sabana, Ketua Umum Partai Garuda. Mbak Rida, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Amelia Anggraini, anggota DPR fraksi Partai Nasdem. Bu Amel, selamat malam. Selamat malam. Dan Dedek Prayudi, juru bicara PSI. Mas Dedek. Terima kasih. Pemirsa, Anda juga dapat berpartisipasi dalam perbincangan malam hari ini dengan mengirimkan komentar Anda melalui aplikasi Metro Extend yang dapat Anda unduh melalui App Store atau Play Store. Sekarang saya akan langsung mulai topik kita pada malam hari ini, menagih janji wakil rakyat. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu tayangan di belakang saya. Sebentar lagi kami akan tampilkan apa yang terjadi di ruang rapat paripurna DPR kemarin tepatnya. Ada sekitar 409 kursi yang kosong kemarin. Apa yang sebetulnya terjadi? Kita akan lihat dulu seperti apa kondisinya. Ini dia. Seharusnya ini diisi 560 orang anggota DPR, tetapi menurut catatan kami hanya 151 orang yang hadir kemarin pada saat rapat paripurna. Baik. Bang Andreas, saya mulai dulu dari Bang Andreas sebagai anggota DPR periode ini yang nyalek lagi di periode selanjutnya. Apa betul Bang Andreas sekarang tuh lebih fokus ke dapil dibandingkan datang ke DPR? Diatur supaya ada keseimbangan. Karena kita juga punya masa reses. Di masa reses kita full ke daerah. Tapi di sela-sela di dalam masa sidang, itu pun ya weekend kita kembali ke daerah. Jadi ya harus ada mengatur waktu sehingga bisa tetap menjalankan tugas-tugas. Mengatur waktunya bagaimana? Berapa persen ke DPR, berapa persen ke dapil? Kemarin datang nggak? Saya datang, saya hadir kemarin. Oh, untungnya datang. Berapa persen ke dapil, berapa persen ke DPR? Karena sebenarnya sudah ada jadwal-jadwalnya itu. Gitu. Kalau mau bilang prosentase, sekarang ini misalnya di akhir tahun ini 50-50 untuk ke dapil sudah dan 50-50 untuk ya? 50-50 akhir tahun. Nah kesini memang banyak sekali agenda-agenda di DPR itu baik masa sidang pun banyak kunjungan-kunjungan kunjungan kerja ke daerah gitu atau kunjungan-kunjungan spesifik.
yang memang diatur di dalam Tapi sudah kalau diatur di sekarang dalam Bang dibilang anggota DPR yang nyalek lagi itu lebih fokus untuk berkampanye dibandingkan bekerja di DPR. Anda setuju nggak? saya harus akui bahwa secara psikologis tuh orang sekarang ada di dalam situasi kompetisi. Kompetisi itu bukan hanya kompetisi party to party gitu, partai antar partai, tapi ada juga kompetisi yang sifatnya individual. Karena Gitu. sakitnya kompetisi, jadi Anda Ya, mengakui sekarang lebih betul. fokus untuk berkampanye. Sehingga kita harus berpikir juga untuk berkampanye. Kenapa? Karena di dalam masa kampanye you tidak datang ke masyarakat. Orang kira mana si Andreas Pereira ini? Katanya dia mau nyalek kok dia nggak pernah datang ke sini. Nah ini kan juga situasi Tapi kalau yang rakyat bertanya dilematis di mana Andreas Pereira di DPR? Jawabannya apa Bang? Ya ketika saya di Jakarta saya sudah menjalankan tugas-tugas saya sebagai anggota DPR dan anggota DPR itu juga tugasnya bukan hanya di ruang DPR gitu. Oke. Karena banyak sekali tugas-tugas kemasyarakatan yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anggota DPR. Gitu. Oke, sekarang bagaimana dengan Mas Jerry dari Golkar? Kalau rakyat bertanya melihat banyaknya kursi kosong di belakang itu, di mana wakil rakyat yang kami pilih kemarin? Ya baik, jadi terima kasih. Saya mau menanggapi sedikit tadi ya temuan-temuan dan juga apa yang disampaikan oleh teman-teman dari pengamat ya mengenai DPR kinerja. Tadi saya sepakat yang tadi Bang Andreas katakan bahwa anggota DPR itu kan juga memiliki fungsi di daerah pemilihan ya. Jadi tidak hanya fungsi yang di Senayan saja, tidak hanya fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan dan juga legislasi, tetapi juga harus bertatap muka langsung dengan masyarakat yang memang merupakan daerah pemilihannya. Nah, karena kalau memang tidak datang ke masyarakat, nanti malah justru dikritik loh. Ini kok anggota DPR cuma ada di Senayan, cuma di Jakarta. Kok daerah pemilihannya tidak diperhatikan? Tapi demikian juga kalau kita terlalu lama di daerah pemilihan, juga nanti dikritik loh. Ini kok terlalu lama di daerah pemilihan? Kenapa tidak di Jakarta menjalankan tugas-tugas kedewanan? Nah, oleh karena itu, saya pikir kita perlu secara proporsional dan juga objektif melihat bahwa tugas anggota dewan itu meliputi banyak hal ya. Oke. Tidak hanya juga fungsi yang tadi 3 yang disebutkan tadi, tetapi juga fungsi-fungsi kemasyarakatan. Oke. Termasuk juga merespon dan juga menerima dan juga menanggapi Oke. apa yang masyarakat terutama di daerah pemilihannya. Anda mengatakan yang sedang harus proporsional ya, Saya tapi pikir kalau begitu. kita akan lihat terlebih dahulu grafik di belakang ini adalah grafik dari hasil penelitian Formapi yang menanyakan soal kinerja terburuk DPR yang mengatakan bahwa DPR periode ini adalah DPR yang terburuk sepanjang era reformasi. Kalau dilihat dari hasil kinerja legislasi DPR. Kalau kita lihat datanya dari tahun ke tahun ada sekitar 40 sampai 50 prolegnas prioritas, tetapi realisasinya itu tidak sampai 1/4 dari targetnya. Kalau Anda mengatakan ada fungsi legislasi dan harus dikerjakan secara proporsional, tapi apakah jumlah yang seperti ini proporsional, Ya, Mas Jerry? baik, saya juga menanggapi ya. Artinya begini, RUU untuk menjadi UU itu kan membutuhkan proses panjang. Dan parameter keberhasilan anggota DPR RI, saya pikir tidak hanya bisa dilihat dari kuantitas undang-undang yang disahkan ya, atau undang-undang yang lolos. Karena proses politik dalam membuat undang-undang atau dari RUU menjadi undang-undang itu sangat tinggi dinamikanya dan juga prosesnya juga panjang dan juga tentunya melihat mekanisme sidang yang ada. Nah, artinya sebagai contoh ya di negara-negara demokrasi yang maju seperti Amerika Serikat, satu rancangan undang-undang itu bisa lebih dari 10 tahun ya karena proses dinamika politik di dalam parlemen itu memang demikian. Oke. Artinya banyak sekali tanggapan yang memang kita harus dengar. Baik, kalau begitu pertanyaannya mengapa targetnya sebanyak itu? Karena kan Pak Sol juga mengatakan kan memang tidak mungkin untuk menyelesaikan semua prioritas yang diprioritaskan itu. Tapi kenapa dari awal sebanyak itu yang ditargetkan? Ya, saya kebetulan juga sebelum pindah ke Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, saya juga anggota Balek sejak awal DPR periode ini. Jadi memang di sana ada semacam problem ya dalam tanda kutip. Di satu sisi ada harapan aspirasi yang begitu besar dari masyarakat agar DPR itu mengatur ini, mengatur itu, mengatur yang lain lagi, yang semuanya itu kemudian karena semangat dari fraksi-fraksi yang ada anggota DPR itu kemudian ditampung dan kemudian diajukan dalam penyusunan prolegnas 5 tahunan maupun dalam prolegnas prioritas ya. Karena memang juga ada juga yang sebetulnya menurut saya harus diluruskan juga. Ada juga di antara kita termasuk yang di DPR dan juga di masyarakat bahwa seolah-olah segala sesuatu itu kalau nggak diatur dengan undang-undang maka nggak ada hukumnya, maka nggak bisa dijalankan. Ini juga paradigma berpikir yang ke depan perlu diperbaiki termasuk oleh kami sendiri itu ya. Nah jadi ada keinginan untuk itu padahal ya membuat undang-undang yang kualitasnya baik.